Ini adalah utusan Tuhan. Ia menyebut dirinya itu Nabi Musa. Anak-anak itu diperlakukan seperti hewan ternak. Ia merobek tengkoraknya dan dia berejakulasi dalam lubang tengkorak tersebut. Oh my God. Hai Kawai, ketemu kembali bersama Bang Wei di channel Junawei kali ini. Kita akan bercerita tentang sesuatu yang mungkin dulu pernah terjadi. Dan ini kisah nyata. Ini pernah terjadi di Kanada, jadi kita pengen kasih tahu kamu bahwa ada sesuatu yang serem berkedok orang yang di atas mimbar. Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana rasanya hidup di sebuah tempat terpencil jauh dari kota, kemudian hidupnya bareng sama komunitas kecil yang katanya hidup damai, saling membantu dan dipimpin oleh seorang yang karismatik, yang katanya ini adalah utusan Tuhan. Kedengarannya indah ya, tapi gimana kalau ternyata di balik senyum sang pemimpin ini tersembunyi kegelapan yang luar biasa mengerikan. Ia menyebut dirinya Nabi Musa dan percaya bahwa dirinya ini dipilih untuk menyelamatkan umat manusia, tapi pada kenyataannya yang dia bawa itu bukan kedamaian, bukan keselamatan, tapi penderitaan, bahkan sampai kematian. Inilah kisah nyata tentang Anthill Kids, yaitu adalah salah satu sekte paling brutal dalam sejarah Kanada. Dipimpin oleh pria yang berubah dari seorang pendakwah menjadi iblis yang haus darah yang bernama Rock Tertius. Rock Tertius ini lahir pada 16 Mei 1947 di lembah Saguenay, Quebec, Kanada. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Kehidupan masa kecilnya nggak bisa dibilang mudah. Ia tumbuh dalam keluarga miskin dengan ayah yang katanya keras dan penuh tuntutan. Ia berhenti sekolah setelah kelas 7 sekolah menengah ya, karena pada waktu itu tidak ada lagi tingkatan kelas yang tersedia di sekolah lokal pada tahun itu ya. Dan sejak itu hidupnya mulai berbelok arah nih. Saat dewasa, Rock menikah dengan seorang wanita bernama Francine. Tapi pernikahan itu gagal. Ya, saat itu Rock dalam tekanan dan juga stres. Rock ini akhirnya mulai menderita sakit yang mungkin biasa ya kita alami, tapi saat itu sakitnya parah, yaitu sakit mah yang sangat parah. Dan anehnya, ini awal ketertarikan dia, si Rock ini, pada dunia medis dan pengobatan alternatif. Tapi anehnya nih ya, aneh nih, cara dia menyembuhkan dirinya sendiri saat dia sakit mah itu adalah dia meminum alkohol dan membuat dia sampai dengan kecanduan. Oke, baik, ini mulai seru nih. Dan Rock mulai mengunjungi bar-bar di sekitar kotanya dan ironisnya sambil mabuk-mabukan, Rock ini mulai berkhotbah tentang agama Advent hari ke-7. Ya, ini agama yang sebenarnya memang melarang adanya alkohol. Tapi dengan gaya bicaranya Rock yang meyakinkan dan karismanya yang kuat, Rock ini berhasil mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dan lambat laun, ia berhasil mengumpulkan beberapa orang pengikut. Dan akhirnya membentuk sebuah komunitas kecil yang mereka sebut sebagai komunitas penyembuhan. Dan akhirnya setelah itu mereka pindah ke Saint Marine untuk membuka klinik yang bernama Healthy Living Clinic. Ini tempat di mana orang bisa mendapatkan pengobatan alternatif seperti literatur ritualistik ya, dan makanan organik yang bisa diklaim untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi ini yang lucunya ya, dalam sebuah cerita ini yang membangun semua fasilitas, semua bangunan dan segala bentuk apapun yang dibangun itu adalah pengikutnya. Lucunya, Rock hanya duduk dan mengawasi. Nggak ngapa-ngapain dia, cuma nyuruh gitu aja. Wih, udah kayak mandor ya. Oke, melihat para pengikutnya bekerja seperti koloni semut, akhirnya di situ membuat Rock berpikir bahwa sepertinya komunitas ini perlu dikasih nama. Dan akhirnya, Rock memberi nama komunitas ini Anthill Kids. Begitu bangunannya sudah jadi dibangun ya, dan akhirnya komunitas itu mulai pindah ke tempat yang baru. Nah, di sini Rock sudah mulai memberlakukan aturan yang ketat.
Pakaian mereka mulai diseragamkan. Pria dan wanita mulai dibedakan, dan Rock sendiri ini menggunakan jubah coklat seperti cerita di nabi-nabi gitu ya. Tapi yang paling mencolok adalah cara Rock ini memperlakukan perempuan sudah mulai berbeda. Banyak perempuan yang berebut untuk mencari perhatian si Rock, termasuk Giselle. Ini adalah mantan selingkuhannya yang menyebabkan hancurnya rumah tangga Rock yang dulu ya. Dan Giselle ini bahkan rela menikah dengan Rock hanya agar perempuan lain itu menjauh. Ya namanya juga Rock, dia dulu juga udah pernah di pernikahan pertamanya gagal. Dan di sini Rock itu nggak pernah setia. Di balik khutbah-khutbah rohaninya, dia mulai menyalahgunakan kepercayaan dan tubuh para pengikutnya. Ada nih, dalam satu kasus tragis, seorang perempuan bernama Geraldine Auclair ini meninggal dunia karena Rock mencoba menyembuhkan leukemianya dengan jus anggur dan makanan organik. Dari kasus itu, ketika ditanya, Rock hanya berkata, "Jika Tuhan menginginkannya, maka itu sudah waktunya." Ya nggak salah sih ya. Kita masuk di tahun 1978. Rock mulai resmi dikeluarkan dari gereja Advent hari ke-7. Ini menjadi titik balik bahwa ia mulai mengklaim dirinya sebagai Musa yang menyebut bahwa dunia akan kiamat pada bulan Februari 1979. Dan ini yang paling unik nih ya, dia membatalkan semua status pernikahan dan malah memaksa semua perempuan di komunitasnya untuk menjadi istrinya. Waduh, ini mulai aneh nih ya. Oke, di sini kita masuk di mana orang-orang yang melawan dari keputusannya dia itu akan dihukum. Ada yang hukumannya dibatasi makanannya, ada juga yang dipukuli. Dan melihat tanda-tanda yang kejanggalan ini yang dilakukan oleh Rock, beberapa anggotanya memutuskan untuk meninggalkan komunitas tersebut. Dan hal ini membuat Rock sangat marah. Lalu ketika beberapa perempuan komunitasnya juga menyatakan niat untuk pergi dengan mengikuti orang-orang di sebelumnya, Rock ini menyuruh suami perempuan itu untuk memotong salah satu jari kaki istrinya sebagai hukuman. Dan saat si suami mempertanyakan perintah tersebut, Rock mengancam akan memotong semua jari kaki istrinya sendiri. Dan karena takut, si suami akhirnya memotong salah satu jari kaki istrinya yang kecil itu. Gak lama dari insiden setelah itu, hari kiamat yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 17 Februari dan akhirnya nggak bener-bener kejadian. Tapi, komunitas yang telah terkontrol sepenuhnya oleh Rock ini tidak mempertanyakannya. Ia hanya menyatakan bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Di waktu selanjutnya, komunitas ini kemudian dilaporkan oleh salah satu keluarga pengikutnya. Dan Rock akhirnya ditangkap karena menghalangi proses hukum. Setelah menolak polisi yang datang untuk membawa salah satu anggotanya ke pengadilan untuk evaluasi psikologi, ia juga diperintahkan untuk menjalani evaluasi kejiwaan. Tapi para dokter nggak menemukan gangguan apapun. Ia hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan. Setelah bebas dari hukuman percobaannya pada malam 23 Maret 1980 ya, ini setelah 1 tahun si Rock ini di penjara, anggotanya itu mengadakan pesta untuk penyambutan Rock. Namun segalanya berubah menjadi tragedi saat Rock melihat seorang anak kecil mengalami kesulitan buang air kecil. Ia langsung mengambil gunting dan mencoba membantu anak itu dengan cara saluran kencingnya. Ketika itu tidak berhasil, ia menyuruh si Guyver untuk menghukum anak tersebut. Guyver kemudian membunuh laki-laki yang berusia 2 tahun itu dengan 6 kali di wajahnya. Hingga akhirnya anak itu mereka berusaha wajahnya. Namun akhirnya memutuskan untuk menguburnya di dekat area tempat komunitas ini berada. Dan lebih gila lagi, Guyver justru dikasih hukuman ke Rock. Guy bahkan menandatangani surat persetujuan karena Rock berhasil membujuknya bahwa itu adalah penyembuhan dirinya dari setan nafsu.
Oke, penyembuhan ya, tapi kok dikebiri? Oke, Rock ini memang dikenal suka menyiksa Guyver, dan salah satunya juga memanfaatkannya sebagai pelampiasan. Dan Guyver akhirnya dikabur, kemudian dia melaporkan kepada polisi bahwa anak itu ditendang kuda. Namun, di sini polisi mulai menyelidiki komunitas tersebut. Anak-anak yang ada di sana akhirnya diambil paksa dan ditempatkan di panti asuhan oleh kepolisian. Sementara itu, Rock, Guyver, dan 3 anggota lainnya didakwa secara hukum. Selama mereka menjalani proses hukuman, para anggota sekte lainnya pindah ke daerah dekat penjara agar mereka bisa mengunjungi Rock dan juga Guyver setiap hari. Polisi kemudian meratakan komunitas ya, ataupun meratakan bangunan dari komunitas tersebut dengan bulldozer. Jadi tempat itu udah nggak ada ya, dihancurkan. Tapi kisah ini belum berakhir. Setelah bebas dari penjara, Rock dan anggota lainnya mengumpulkan uang dengan menjual roti dan selai buatan mereka sendiri dengan nama Ant Hill Kids ya. Dan kemudian setelah keberhasilan mereka ini untuk menjual makanan ini membuat Rock merasa bosan. Dan sang Rock kalau bosan, ia berubah menjadi sosok yang paling keji. Ia mulai menyiksa semua anggota keluarganya saat mabuk berat. Mereka dengan palu, kapak, bahkan dia menyuruh bergulat telanjang untuk hiburan dia sendiri. Ia juga memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan yang menjijikan untuk mereka lakukan satu sama lain. Dan semua itu katanya atas hukuman dari Tuhan. Dan anehnya lagi, ia akan menangis dan berdoa agar Tuhan berhenti menggunakannya sebagai alat kekerasan. Lalu, keesokan harinya, ia akan minum lagi dan mengulangi semuanya. Komunitas ini menjadi sangat beracun dan berbahaya. Namun, di sini ada seorang anggota perempuan memilih untuk meninggalkan bayi ya, berusia 4 bulan di salju agar mati keinginan daripada membiarkan Rock karena Rock ini sangat membenci bayi itu. Insiden itu menarik perhatian polisi dan lembaga perlindungan anak, di mana ada seorang perempuan yang berhasil kabur bersama 2 anaknya, kemudian melaporkan kejadian-kejadian mengerikan tersebut kepada pihak berwenang. Setelah laporan masuk, berbagai kesaksian mulai terungkap bahwa Rock dan Guyver ini sering menyiksa anak-anak yang bukan anak kandung Rock. Anak itu diperlakukan seperti hewan ternak dan menjadikannya mereka sebagai mainannya Rock. Ada juga ya, ia mulai mengaku mereka ke pohon, juga mencucuk mereka jika dianggap tidak patuh. Bahkan ada juga yang digantung nih ya, mereka ini di atas api hanya untuk mendengar para ibu-ibu mereka itu kesakitan karena melihat anaknya oleh Rock. Ia juga melakukan ritual-ritual yang menjijikan terhadap anak-anak dengan dalih itu adalah bagian dari pendidikan yang ia terima dalam penglihatan spiritualnya. Nah, ini yang paling nggak bisa masuk nalar ya. Ia juga mulai menyiksa pengikutnya dengan cara yang brutal, dengan cara menyudut mereka dengan sabuk, wanita hamil hingga keguguran, menembak pengikut dengan senapan, mencabut gigi pengikutnya dengan tang, dan kemudian ini yang paling mengerikan ya, menuangkan air mendidih kulit. Hingga ada juga ya yang menusuk dengan jarum suntik dan mematahkan ujungnya di bawah kulit mereka. Dan puncaknya ia melakukan operasi brutal pada seorang perempuan bernama Soleng. Dalam keadaan mabuk, Rock mulai merobek Soleng dengan tangan kosong. Setelah meninggal, Rock mencoba membangkitkannya kembali dengan cara yang sangat menjijikkan. Ia merobek tengkoraknya si Solange ini, dan dia berejakulasi dalam lubang tengkorak tersebut. Katanya dia percaya itu akan membawa Solange hidup kembali. Oh my god. Percaya nggak itu? Oke. Aku lanjutin lagi. Oke. Titik akhir datang pada mulai tanggal 26 Juli 1989. Salah satu anggota yang paling setia menjadi korban berikutnya dari kemarahan Rock yang lagi mabuk. Dalam keadaan kalap, Rock memaksa Gabriel menjalani operasi dengan jari kelingking. Dan ini saat melakukan operasi, ia menusuk
ke tangannya lalu menancapkannya ke meja. Setelah itu ia mengukir kulit Gabriel perlahan dengan pisau karpet, lalu memotong jari menggunakan pisau daging tumpul. Lukanya dengan poros mobil yang dipanaskan kemudian ke kulit. Gabriel akhirnya sadar bahwa ia harus kabur dan untuk mendapatkan pertolongan medis yang sebenarnya. Akhirnya dia berhasil mencapai rumah sakit dan berbohong kepada para petugas medis ya tentang bagaimana dia mengalami kehilangan jarinya. Tapi polisi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres nih. Akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan selama 1 bulan. Hingga akhirnya Rockterius ditangkap pada tanggal 6 Oktober 1989 dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena semua neraka yang ia ciptakan terhadap para pengikutnya sendiri. Ia didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dan bahkan setelah dipenjara 3 orang pengikutnya masih tetap setia kepadanya. Nih, udah gitu ya masih ada yang setia ya. Secara keseluruhan, Rock menghasilkan 20 anak dari perempuan dalam komunitasnya. Di tahun 2011, keadilan seolah-olah benar-benar datang. Rockterius di dalam penjara oleh seorang narapidana bernama Matthew Gerald McDonald. McDonald ini muak mendengar Rock membangga-banggakan kejahatannya terhadap anak-anak. McDonald ini akhirnya menutup lehernya dengan pisau rakitan. Lalu ia berjalan ke pos penjagaan di dalam penjara dan berkata, "Sudah beres, ini pisaunya, aku telah menghabisinya." Wih. Itulah dia kisah nyata tentang Ant Hill Kids ya, sekte paling mengerikan yang pernah ada di Kanada. Sebuah kisah tentang bagaimana kekerasan bisa membutakan dan bagaimana iman bisa diputarbalikkan menjadi alat penyiksaan. Itu dia kawan-kawan Junaway, akhirnya selesai sudah Bang Wei bercerita dan juga menceritakan kisah nyata yang menyeramkan di Kanada ya. Oke, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar kamu dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya. Jangan lupa nih nyalakan loncengnya ya, dan itu akan menandakan kalau misalkan nanti ada konten yang baru Bang Wei kasihkan ke Kawai di rumah. Nah di situ kamu bisa tahu bahwa ada konten baru yang muncul ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi nih ya, Bang Wei mau kasih tahu dulu. Kalau Kawai punya cerita tentang kisah menarik atau pengen Bang Wei kulik tentang kisah-kisah yang kelam, yang mungkin untold story gitu, boleh cantumkan, boleh sampaikan lewat email ya di alamat email yang ada di bawah. Jadi nanti Kawai bisa isi di sana, ceritakan seperti apa kronologisnya. Nanti Bang Wei akan coba kembangkan untuk riset selanjutnya ya, dan nanti akan Bang Wei sampaikan untuk Kawai yang ada di rumah. Woi, tetap waspada ya, karena terkadang monster sejati tidak sembunyi di balik bayangan, tetapi berdiri di atas mimbar. Saya Bang Wei, sampai jumpa. Closing beneran, closing beneran.